ayah bunda sekalian, yang barangkali ini menjadi pengingat ya bagi kita semua, materi yang akan saya sampaikan ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi azam, menjadi niat kita bersama memondokkan putra-putri kita semua ya. 10 manfaat memondokkan anak-anak kita. Jadi ini ada pesan untuk orang tua ketika memondokkan anak-anak kita, abi, umi, ayah, bunda, ya, papa, mama. Kalau masukin aku ke pesantren, ingat titip. Ya. Kita memasukkan anak-anak kita ke pesantren ini kan menitipkan kepada lembaga yang di situ ada pesantren, ada boarding ya. Nah, titip itu sendiri ada kepanjangannya. Ini apa yang disampaikan oleh pimpinan Gontor ya tentang titip ini. Yang pertama, titip T yang pertama adalah tega. Jadi kalau jenengan sudah punya niatan memondokkan anak harus tega, ya, harus tega. Tega berpisah ya. Tega anakku jane sik mbok-mboken gitu ya. Enggak apa-apa. Ini bagian dari pembelajaran ya, harus tega. Tega anaknya dititipkan ke orang lain. Tega anaknya harus berpisah untuk sementara waktu dalam jangka waktu yang tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ya. Niat kita memondokkan anak kita harus dengan niatan ikhlas karena lillahi ta'ala. Karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas agar anak-anak kita semakin menjadi baik nantinya menjadi pejuang ya, pejuang Islam meneruskan risalah dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena itu. Ya, barangkali meskipun ya barangkali eh, latar belakang dari ayah bunda ini berbeda-beda. Ya, ada yang memang anaknya kepingin mondok ya. Aku pokoknya lulus SD harus mondok. Ya. Maka kita ikhlas, ya, kita ikhlas anakku mondok agar selalu dalam penjagaan Allah. Ya, kita titipkan, kita ikhlas karena Allah. Ada yang dari latar belakang memang orang tuanya yang pengen anaknya mondok, meskipun anaknya agak-agak gimana gitu ya. Ikhlas, serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita memang ingin mencari kebaikan untuk anak-anak kita. Dan nuwun sewu, barangkali ada yang memang anaknya, nuwun sewu ada agak bermasalah ya, agak bandel gitu ya, agak rodok angel diomongi gitu. Kita memondokkan karena itu, ya, tapi harus dasarnya karena ikhlas pada Allah. Jangan, wes mondok ae ben dadi apik gitu ya. Jangan, tapi luruskan niat kita karena memang ini kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan semata-mata ben dadi apik gitu ya. Ben dadi apik nanti kalau kita masih mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita akhirnya nyalahkan pondoknya, nyalahkan anaknya karena nggak tertib dan sebagainya atau nyalahkan teman-temannya. Tapi kalau kita ikhlas kepada Allah, maka kita orientasinya adalah mencari keridhaan Allah. Kemudian yang ketiga, ini juga ada kaitannya dengan ikhlas ya, tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Ya. Dalam usaha kita memondokkan anak, maka tawakal bahwa Allah akan menjaga anak-anak kita. Yakin bahwa Allah akan menjaga anak-anak kita semuanya. Kalau kita tidak tawakal, bisa jadi kita selalu kepikiran ya, jangan-jangan pengasuhnya begini, jangan-jangan. Nah, kalau ada masih ada jangan-jangan ini belum tawakal, belum tawakal, masih ragu-ragu. Nah, tawakal itu betul-betul kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya yakin akan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal. Maka di sini tawakal kita adalah dengan mendoakan anak-anak kita. Kita serahkan.
kita titipkan ya. Kalau tadi titipnya juga ke pengasuh, juga titipkan kepada Allah sebaik-baik penjaga. Sebaik-baik penjaga adalah Allah. Yang berikutnya ikhtiar. Artinya usaha ya, berusaha semaksimal mungkin ya. Anak-anak kita di pondok berusaha mengikuti peraturan-peraturan yang ada di pondok, belajar dan sebagainya, maka orang tua di sini juga harus ikhtiar. Ikhtiar dalam hal apa? Yang pertama tentu saja bahwa di pondok ini kan nun sewu tidak gratis gitu ya. Meskipun mungkin kita ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, mungkin keterlambatan pembayaran administrasi, ada yang barangkali ada yang harus ada minta keringanan dan sebagainya, tapi harus ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal bahwa anak-anak kita ini di pondok tentunya butuh makan, butuh minum, mencuci, butuh air ya dan sebagainya. Yang itu adalah untuk operasional pondok. Selain juga kita ikhtiar dalam rangka nyangoni anak ya, butuh sangu, butuh mereka beli keperluan-keperluan sekolah yang barangkali sudah habis bolpennya, sudah habis bukunya, perlu beli kaos kakinya, bolong misalnya harus beli dan sebagainya. Ini dalam bentuk harta, dalam bentuk mal ya. Ikhtiar dalam bentuk seperti itu artinya kita ada pengeluaran ya, jerbasuki mawa beo. Kalau dalam istilah Jawa trilogi ini trilogi pendidikan itu kan tutur ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani dan ada satu tambahan lagi jerbasuki mawa beo. Kalau kita ingin mendapatkan atau memperoleh cita-cita kita, menggapai cita-cita kita, maka ada pengorbanan, ada biaya yang harus dikeluarkan. Jerbasuki mawabio. Ikhtiar yang berikutnya, selain harta, juga ikhtiar dalam hal kita mendoakan anak-anak kita dan ikhtiar kita memperbaiki diri. Jadi jangan hanya menuntut anak-anak dititipkan agar anak-anak baik, tapi kita sendiri tidak ada relevansi dengan itu. Pokoknya yang penting anaknya apik gitu. Tapi orang tua tidak berikhtiar menjadi baik juga. Nah, ini harus ada sinkronisasi. Dan yang terakhir P-nya itu adalah percaya. Percaya kepada lembaga yang di sini kita menitipkan anak-anak kita, percaya kepada pengasuh ya, percaya pada misi, visi misi yang ada di lembaga itu, insya Allah ya program titip ini akan berlangsung dengan baik ya, sesuai dengan harapan kita semua, harapan ayah bunda, harapan putra-putri kita, maupun harapan dari sekolah atau dari lembaga kita. Yang berikutnya, setelah titip, itu ini ya, 10 manfaat memondokkan Ananda di pesantren. Ya, meskipun kita tidak secara langsung menamakan pesantren Al-Basiroh ya, tapi SMP IT Al-Basiroh, boarding school, ya. Sekolah menengah pertama, Islam terpadu, Al-Basiroh boarding school, sekolah yang berasrama, tapi ya diistilahkan ya sama dengan mondok ya, karena di situ anak-anak juga mendapatkan ilmu-ilmu agama yang menjadi salah satu unggulan ya untuk anak-anak kita. Yang pertama, dengan kita memondokkan anak, insya Allah terhindar dari efek negatif eh, pergaulan bebas ya, efek negatif di luar pesantren. Yang pertama, ini ada perulangan kata, mohon maaf. Ada efek negatif jika di luar pesantren, misalnya pergaulan bebas, ya, narkoba, tawuran, penculikan anak, kecanduan HP dan lain-lain ya. Insya Allah kita semua paham kondisi di luaran sana bagaimana kekhawatiran ya dari orang tua melihat kondisi anak-anak muda sekarang, remaja-remaja sekarang. Ya. Ada sebuah penelitian, bukan penelitian, tapi bertanya langsung ya kepada anak-anak didiknya. Ya, ketika
menuju pada bimbingan konseling itu ternyata banyak di antara anak-anak itu mereka sudah melakukan non sewu hubungan suami istri dengan antar temannya atau kakak kelasnya atau di luar sana gitu ya. Jadi yang perempuan itu hanya beberapa persen saja yang masih virgin ya. Itu karena pergaulan bebas, tidak terkontrol gitu. Kemudian narkoba maupun apakah itu rokok, drug ya, minum-minuman keras dan sebagainya. Bahkan ini tidak menutup kemungkinan ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan teman saya yang anaknya itu bahkan masih di MI ya, masih di MI. MI bukan sekolah negeri ya, MI. Ternyata di situ ada racun ya, ada racun. Ada anak yang membawa, sepertinya membawa minuman biasa, tapi ternyata sudah dicampur dan itu di luar kendali ya. Jadi anak-anaknya, teman-temannya dikumpulkan, ayo nyoba ini. Ini nauzubillah min dzalik ya. Kemudian ada juga di daerah Wajak ya, mungkin ada yang dari sana Nuwun Sewu. Jadi teman saya ada yang punya apotik di sana, mungkin nanti kalau mau survei bisa saja ya. Pernah suatu saat dulu ya, dulu itu yang namanya alkohol itu laris, paling laris penjualan di apotik itu yang laris itu alkohol dan juga semacam bodrek atau apa gitu itu laris banget gitu. Itu sampai dievaluasi oleh pemiliknya. Kenapa kok laris banget ini kok aneh gitu ya. Alkohol itu kan pemakaiannya kan nggak terlalu ini banget ya. Paling hanya untuk luka atau untuk ya antiseptik gitu kan. Tapi ternyata laris banget. Nah, ketika dievaluasi yang membeli ternyata kebanyakan adalah anak-anak berseragam. Nah, kemudian diruntut ternyata untuk ngoplos minuman ya. Akhirnya diberi peraturan bahwa tidak diperkenankan anak sekolah membeli alkohol ya, kecuali atas suruhan dari gurunya misalnya gitu. Artinya tidak diperbolehkan itu karena ini tadi ya. Kemudian tawuran ya, ini penculikan anak juga bisa terjadi eh, beberapa waktu yang lalu ya sempat rame bukan penculikan tapi anak yang ini katut karena ini ya katut temannya atau gimana ya jadi sampai dilaporkan hilang tidak pulang sekian hari ya, ternyata karena ikut temannya ya sampai dikira penculikan ya, hampir-hampir sama seperti itu. Kemudian kecanduan gadget, kecanduan HP, game online dan sebagainya ya. Yang belum lama ini viral tentang judi online. Ternyata sekian puluh persen korbannya itu justru anak-anak, tidak hanya orang tua. Kecanduan judi online ya. Jadi tidak hanya game saja, ternyata mereka mengikuti ya, ikut judi online ya. 30% atau sekian puluh persen itu ternyata korbannya juga anak-anak. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua ya Bunda sekalian adalah belajar tentang kesederhanaan. Ya, tadi sudah disampaikan ya, anak-anak hanya membawa ini juga dalam rangka belajar kesederhanaan. Ya, tidak boleh berlebihan dalam membawa meskipun orang tua itu punya mampu ya, tapi baju cukup 5 aja. Ya, karena lemarinya juga terbatas, nggak mungkin kalau kalau banyak dimasukin barang-barang ya. Nah, ini juga belajar kesederhanaan. Nanti makannya ya kalau mungkin di setiap hari di rumah telur ayam, daging dan sebagainya. Di pondok belajar untuk sederhana, prihatin ya. Yang lebih sering ketemu adalah tahu tempe. Tapi insya Allah ya kesederhanaan yang ada tetap kita masih memperhatikan menu-menu anak-anak ya masih ketemu ayam, ketemu lele, ketemu daging ya insya Allah masih masih bertemu ya dan sepanjang yang saya tahu menu-menu di asrama di boarding kita itu masih masih istimewa lah saya sebut masih istimewa dengan harga atau SPP ya biaya pendidikan yang sekian itu masih bagus. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak teman ya.
Ada insya Allah ada 125 santri kita di SMP IT Al Basiroh maupun SMA IT Robani. Jadi nanti akan banyak temannya, anak-anak kita akan banyak temannya. Nah, bahkan ada yang dari luar Jawa Timur, ya, ada yang dari Madura, nah, masih di Jawa Timur ya, tapi beda pulau, ya. Ada yang dari luar Jawa, ya. Ada kakak kelas yang dari Aceh, ada dari Ternate, ya, Masya Allah. Ini akhirnya memperbanyak teman, bisa mengetahui kebudayaan di sana seperti apa. Ya. Kemudian melatih kemandirian, tadi juga sudah disebutkan, anak-anak belajar nyuci, ya, belajar melipat baju dan sebagainya ya. Dalam sekian hari harus nyuci, kalau enggak ya bajunya akan kotor semua karena yang dibawa terbatas. Ya. Maka ini dilatih kemandiriannya. Makan, nggak ada yang ngambilkan, harus ngambil sendiri. Ya, mungkin ngambilkan yang ngambilkan itu kakak kelas yang bertugas biar lauknya tidak berlebihan ya. Melatih kemandirian. Nah, ayah bunda sekalian, dalam hal melatih kemandirian ini di boarding kita juga melatih anak-anak untuk bisa belajar selain mencuci ya, nanti menyapu, ya, membersihkan sampah dan sebagainya ya. Ini jangan dikira nanti, loh aku mondok ke anakku bayar kok dilatih jadi cleaning service, bukan begitu ya. Jadi itu memang sedang dilatih untuk tanggung jawab, ya, untuk tanggung jawab dengan tugas-tugas yang sudah ada, yang sedang piket gitu. Moro-moro pas menjenguk kok anaknya lagi nyapu, lagi munguti sampah, waduh, ini mondok kan kok malah dadi ngene anakku, bukan ya. Insya Allah dalam rangka melatih kemandirian, kedewasaan putra-putri kita. Kemudian rasa percaya diri terbangun ya. Anak-anak kita latih ya. Ada yang namanya muhadoroh ya. Muhadoroh itu berani tampil di depan untuk berpidato, ya, apa kultum dan sebagainya. Ini untuk membangun mereka rasa percaya diri. Juga ada kemarin saya sempat ya dicurhati yang bahagia gitu ya. Masya Allah, anak saya itu setahu saya gitu ya, itu pemalu banget. Tapi ternyata di akhir sana, di waktu perpisahan itu berani tampil untuk mewakili teman-temannya, eh, mengucapkan kata perpisahan ya, pidato perpisahan di depan ya. Ibunya itu sampai terharu sekali, Masya Allah. Dan selain itu juga ternyata anaknya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ya, ini ada kakak kelas yang sudah lulus itu, Masya Allah. Ibunya japri panjang lebar ke saya menyampaikan itu ya, Masya Allah. Kemudian yang keenam adalah belajar tentang dinamika kehidupan. Ya, dinamika kehidupan itu apa saja? Ya, tadi misalnya makan harus antri, ya. Kemudian temannya itu macam-macam, ada yang pendiam, ada yang rame, ada yang rodok-rodok nakal titik gitu ya, ada yang semacam-macam itu belajar dinamika kehidupan. Ini pondok ini adalah miniatur masyarakat. Nanti anak-anak dewasa keluar dari ini, dari masa remaja mereka menuju dewasa, mereka akan bertemu, bersosialisasi dengan banyak hal. Nah, ini sebagai latihan ya, belajar tentang dinamika kehidupan. Anak-anak mulai kelas 9 ya, itu dilatih untuk menjadi osbara ya. Ada yang menjadi pengurus osbara, OSIS, Basiroh, Robaniyah. Nah, ini bagaimana mereka belajar untuk memiliki tanggung jawab terhadap kepengurusan mereka, ya. Kemudian ada mereka itu yang namanya sidang, ya. Sidang itu untuk menetapkan bagaimana hal-hal yang terjadi dinamika kehidupan selama sepekan di antara teman-temannya ini, siapa yang perlu ini nanti dikomunikasikan dengan ustadznya, ini kemarin melanggar ini dan sebagainya. Ini mereka belajar tentang hal-hal yang ada di miniatur masyarakat ini.
Kemudian yang ketujuh, menguasai bahasa asing lebih dari satu, ya. Di Basiroh Robaniyah, di SMP IT Al Basiroh maupun SMA IT Robani, ini kita ada English Day, ada Arabic Day, ya, ada Javas Day, ya. Jadi kita belajar dalam beberapa hari itu murni menggunakan bahasa Inggris. Ya, ini untuk kelas 7 masih masih adaptasi nantinya ya. Tidak semata-mata langsung harus pakai bahasa Inggris, tidak berarti nanti itu termasuk pelanggaran, bukan. Nanti mereka akan belajar ini, belajar berbahasa asing. Kemudian berbahasa Arab ya. Saya aja kalah dengan anak-anak ya, kepiawaian mereka dalam berbahasa Arab meskipun bahasa Arabnya juga masih Arab Jawa gitu ya. Nadanya itu masih nada orang Jawa kalau lagi ngomong gitu ya. Baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris itu masih berlogat seperti orang Jawa gitu. Tapi Masya Allah sudah sangat lancar mereka dalam apa, berdialog begitu ya. Kemudian ada satu hari kita menggunakan bahasa Jawa. Ya ini dalam rangka agar tidak menghilangkan ya kearifan kita sebagai orang Jawa ya, apalagi di Kabupaten Malang ini diwajibkan untuk menjadikan Javas Day ini tidak hanya berbahasa Jawa tapi juga menggunakan pakaian adat Jawa. Nah, ini Masya Allah ya, ayah bunda sekalian, boleh bercerita sedikit. Waktu kita menyampaikan Javas Day ini, itu sebelum ada program pemerintah, meskipun waktu itu kita tidak pakai pakaian lurik ya, tapi anak-anak sudah diajari untuk belajar berbahasa yang halus. Supaya ketika nanti bermasyarakat ya, kita tidak asing dengan bahasa Jawa. Paling tidak ngertilah ini bahasa Jawa artinya apa. Juga secara unggah-ungguh atau secara etika itu juga benar menyampaikannya kepada orang yang lebih tua untuk bisa nguwongke ya. Secara etika itu secara adab juga sesuai gitu dengan bahasa bahasa Jawa ketika di masyarakat. Jangan sampai misalnya ketemu dengan misalnya harus ke Pak Lurah misalnya ya, anak-anak kita disuruh ke Pak Lurah yang ngertinya hanya bahasa Jawa misalnya. Tapi ngomong, Pak, iki aku bahasanya ngoko gitu ya. Nah, ini kita ajari berbahasa yang baik. Pak, Pulau Bade, Sowan, dan sebagainya lah. Bisa menempatkan diri. Ya. Kemudian melatih dan menjaga kualitas ibadah menjadi lebih baik. Ya, ini insya Allah ya anak-anak kita kalau jam segini ini, kalau di jam-jam biasa di sekolah, ini jam segini mereka sedang melakukan aktivitas KBM ya, anak-anak kegiatan belajar mengajar. Tapi sebelum memasuki KBM, anak-anak sudah bangun dari jam 3 atau setengah 4 ya, itu untuk qiyamul lail meskipun tidak kita wajibkan setiap hari, tapi anak-anak kemudian sudah menjadi kebiasaan itu hampir 80-90% itu tiap hari bisa melakukan qiyamul lail. Ya. Kemudian setelah qiyamul lail menunggu waktu subuh, mereka tilawah, ya, mereka berzikir, berdoa. Nanti setelah jamaah subuh diawali dengan qobliyah subuh dulu. Setelah sholat subuh berjamaah mereka membaca zikir pagi. Ya, kalau sore setelah sholat asar membaca zikir petang. Ya. Setelah zikir pagi mereka ada biasanya ada kultum ya. Kemudian nanti setelah mandi dan sebagainya makan mereka melaksanakan sholat duha. Nah, jadi sebelum KBM berjalan itu mereka sudah menempa atau sudah membekali dirinya dengan aktivitas-aktivitas yang Masya Allah gitu ya. Saya sering mengatakan kepada anak-anak, bukan untuk ini ya, untuk gaya-gayaan, tapi kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa badan yang sehat, bisa bangun pagi, bisa melakukan aktivitas mengawali hari ini dengan ibadah-ibadah yang belum tentu ya, teman-teman kita
di sana, di luar sana itu melakukannya. Dan kalian, anak-anak semua sudah melakukan. Ya, Masya Allah, bukan untuk berbangga-bangga, tapi ini untuk mensyukuri bahwa kita sudah di tempat yang terbaik. Dari jam setengah 4 sampai jam 7 sudah berapa amalan yang dilakukan. Insya Allah. Belum lagi nanti ada puasa Senin Kemis ya. Ada harus membaca Al-Quran ya. Tidak boleh dalam sehari tidak membaca Al-Quran sama sekali. Insya Allah ya. Dan sebagainya. Intinya meningkatkan ya, melatih menjaga kualitas ibadah menjadi lebih baik. Ini kaitannya dengan ikhtiar tadi ya, ayah bunda semua. Anak-anak kita berikhtiar menjadi baik, monggo kita juga mengawal di rumah juga melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Jadi ini pernah ya, bukan pernah tapi biasanya kejadian anak-anak itu kalau pulang ya, perpulangan liburan ya. Liburan itu anak-anak karena sudah terbiasa seperti itu, ya jangan kaget nanti orang tuanya ada kisah ya. Saya itu seneng tapi juga pusing kalau anak saya di rumah ya. Senengnya itu karena ada yang bangunkan jam 3, setengah 4 itu sudah dibangunkan ya orang tuanya. Tapi pusingnya apa? Karena saya kerja jam 12 itu baru mapan tidur gitu ya. Jam 3 sudah dibangunkan sama anak saya gitu ya. Tapi di luar itu intinya mereka sangat bersyukur dengan perubahan yang ada pada anak-anaknya ya. Kemudian yang ini melekat juga di dalam boarding kita adalah menjadi penghafal Al-Quran. Ya. Mereka otomatis ya karena di kita itu ada standar kelulusan ya. Lulus SMP itu minimal 3 juz. Sedangkan nanti kalau SMA nambah 1 juz ya, jadi 4 juz. Nah, tapi ternyata alhamdulillah ya, syukurillah anak-anak bisa melebihi target itu. Ada yang ketika lulus SMP itu yang di luar tahosus ya, tahosus baru 1 tahun berjalan itu, bahkan sudah ada yang di atas 20 juz, itu rata-rata itu ya 6 juz, 7 juz ya dari target 3 juz itu, ternyata anak-anak karena sudah melekat ya, mereka terbiasa akhirnya bisa enjoy menghafal Al-Quran meskipun itu eh, di luar target gitu, Masya Allah ya. Ada yang hafal 7 juz, 8 juz gitu di luar target yang 3 juz itu. Kemudian yang ke-10, membentuk karakter mental maupun mindset pejuang masa depan ya. Anak-anak kita ditempa di pesantren untuk menjadi jiwa-jiwa yang pejuang, tidak mudah goyah ya, memiliki kemandirian, memiliki tanggung jawab, bisa survive di masa depannya ya, pejuang masa depan insya Allah. Nah, ini ada upaya ya, bagaimana sih agar anak kita betah di pesantren? Ya, ini masih ada kaitannya dengan materi itu, tapi kita coba untuk mengulas ya sebagai dari sisi kita sebagai orang tua. Ya. Supaya anak kita betah di pesantren, yang pertama yang harus dilakukan ikhlas. Tadi di materi titip tadi ya, ikhlas ya, ayah bunda sekalian. Ikhlas, jangan setengah hati. Jangan masih ada pikiran-pikiran engko jangan-jangan gek-gek ngene gek-gek ngene. Ikhlas, titipkan kepada Allah. Yakin Allah akan menjaga anak-anak kita. Ya. Jadi meluruskan niat, jangan semata-mata wis ben gak nakal gitu ya. Tapi ikhlas pada Allah, titipkan. Insya Allah ketika kita menitipkan semata-mata anak kita itu kepada Allah, dimanapun mereka berada, insya Allah Allah akan menjaganya. Ya. Bagaimana kita ingat kisah Nabi Yakub ya, ketika Yusuf hilang dalam pengasuhannya ya karena kehasatan kakak-kakaknya ya. Itu sekian tahun berpisah dengan Yusuf, tapi Nabi Yakub ikhlas menyerahkan kepada Allah. Akhirnya Yusuf betul-betul dijaga Allah, bahkan menjadi raja ya saat itu, menjadi pemimpin saat itu. Kemudian bagaimana Imron menitipkan Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maryam seorang wanita solihah itu tinggal di dalam mihrab. Yang mihrab itu di
jaga atau dalam pengawasan Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria menjaga, mendidik Maryam ya. Itu ternyata Maryam yang berada di mihrab tadi karena Imron begitu ikhlasnya menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata Allah memberikan penjagaan, bahkan kata Nabi Zakaria yang ada di surat Ali Imran itu ya. Nabi Zakaria ketika membuka pintu untuk mengantarkan sesuatu kepada Maryam selalu sudah mendapati ada hidangan di depan Maryam, ada buah-buahan. Itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi ini pentingnya kita menitipkan anak kita kepada Allah, ikhlas. Kemudian jangan sering memikirkan anak ya. Otomatis ini ya biasanya ayah bunda terutama ibu ini ya. Kita itu ada ikatan batin dengan anak-anak. Kalau kita mikir mungkin awal-awal ya, mungkin masih ada derai air mata di antara kita. Nah, ini enggak apa-apa, tapi langsung serahkan kepada Allah. Jangan jangan dibatin-batin gitu ya. Nanti anak-anak, padahal anak-anak biasanya kalau sudah ketemu teman-temannya itu sudah mulai lupa dengan rumah, bukan lupa lupa enggak ini ya, tapi mereka enjoy gitu, sudah enjoy. Tapi gara-gara orang tuanya yang sering mikir, akhirnya anak-anak ini menjadi kangen ya. Apalagi orang tuanya yang enggak tegoan tadi, tidak tega, akhirnya eh, pernah kejadian ya, mencuri-curi untuk bisa ketemu dengan anak. Nah, akhirnya anak belum belum adaptasi dengan lingkungan, tapi karena orang tuanya sering menemui diam-diam, akhirnya anaknya pengen pulang. Ya, jadi kalau nanti ada masa karantina ya Bunda semua, ini dalam rangka anak-anak agar beradaptasi. Ya, jangan dikira waduh langsung di putus hubungan kita dengan anak, bukan itu ya. Tapi kita memikirkan ke depan ini, anak-anak perlu adaptasi, perlu penyesuaian ya. Mungkin harus karantina dulu, tidak ada hubungan kontak fisik maupun kontak ini ya, secara suara gitu, tidak boleh ketemu dengan anak-anak. Ini dalam rangka memberikan adaptasi untuk anak-anak kita. Jangan sering dipikirkan, apalagi curiga ya, curiga ini. Gimana ini moro-moro makannya nggak selera ini, moro-moro gini dan sebagainya. Kemudian mengirimkan doa terbaik. Ya. Kirimkan doa terbaik untuk anak-anak kita. Ya, selain titip tadi kepada Allah, doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, agar anak-anak kita betah di pondok, agar anak-anak kita selalu sehat, diberikan kemudahan dalam belajar, memahami ilmu, ya, diberikan teman-teman yang baik dan sebagainya. Kemudian memenuhi kebutuhan pokoknya ya, agar anak betah di pesantren ya penuhi kebutuhan pokoknya. Jangan sampai ada hal-hal yang anak-anak ini membuat yang namanya dia sudah bersosialisasi dengan teman-temannya, akhirnya insecure. Ya, insecure karena dia tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Bukan berarti apapun dipenuhi, bukan. Tapi yang pokok, yang standar itu apa, itu tolong dipenuhi dengan baik ya. Bukan berarti berlebihan ya, tapi kebutuhan pokok standar yang sudah ditetapkan oleh pondok. Bukan berarti anak minta apa kemudian dipenuhi, tapi tetap dikomunikasikan dengan pengasuh, apakah boleh saya kirim ini Ustadz. Nah, selama itu memang untuk kebutuhan ya untuk anak pastilah nggak ada larangan ya, tapi bukan berarti sepenuhnya. Kemudian nanti ketika bertemu dengan anak-anak, hindari pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Jangan tanya masalah betah. Ya. Ini tolong dihindari. Jangan ketika ketemu, baru ketemu kamu betah tak? Pasti jawabannya enggak. Ya. Anak-anak itu sering mengatakan pondok itu adalah penjara, penjara suci gitu. Yang namanya di penjara pasti nggak betah. Yang betah ya di rumah gitu sama ayah bundanya. Jangan ditanya masalah betah atau enggak. Jangan ditanya makanannya enak apa enggak gitu. Ya, meskipun nanti kalau datang ngirim boleh ngirim makanan enak ya, makanan ini. Tapi jangan ditanya makanannya enak enggak. Ya, pasti enak di rumah, enak masakan bunda gitu. Ya, kemudian tidurnya nyaman apa enggak gitu. Ya.
Biasanya dikeloni ya mesti enak nyaman dikeloni sama bundanya ya. Jadi jangan ditanya hal-hal yang seperti ini ya. Ini untuk menghindari mereka ingat rumah dan pengen pulang, pengennya pulang aja karena ada kenyamanan-kenyamanan yang ada di rumah. Insya Allah masalah tidur ini ya, ayah bunda sekalian, dengan biaya administrasi sekian itu kita berusaha memberi kenyamanan lah untuk anak-anak kita. Kita tidak murah banget, tapi juga nggak mahal gitu ya. Menurut saya ini malah masih bisa dikatakan murah. Beberapa kali ketemu dengan teman-teman itu malah mengatakan, masuk segitu bisa ini anak-anak bisa makan enak, bisa bisa makan 3 kali dan sebagainya. Insya Allah apa yang jenengan alokasikan ya itu kita berusaha untuk memenuhi dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Tidurnya terpisah satu bed satu anak ya, bukan tidur yang kayak pindang jejer-jejer satu kamar isinya 25 anak tapi tidurnya jejer-jejer. Masing-masing satu bed satu anak ya. Ada di bed tingkat ya, ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Kemudian menyimpan masalah kepada anak. Jadi ayah bunda kalau ada masalah di rumah jangan diceritakan ke anak. Nanti anak jadi pengennya pulang. Jadi pengennya, aduh, misalnya kesulitan nun sewu ekonomi ya. Bilang kepada anaknya. Kalau mengajarkan prihatin boleh, kalian harus hemat ya gitu. Tapi jangan bilang ini lagi seret ini. Hmm. Nanti anak jadinya, wis aku nggak usah mondok aja gitu ya. Jadi jangan ceritakan masalah-masalah yang terjadi di antara di rumah ya. Misalnya ada yang sakit, sakitnya hanya flu aja, bilang ke anaknya pas telepon misalnya, iya ini bunda lagi sakit ya, anu anakku gimana ya gitu. Nanti anak-anak pengen pulang jadinya ya, pengen pengen mendampingi bundanya. Kalau hal-hal yang tidak ini, insya Allah kita masih toleran, misalnya orang tua harus opname di rumah sakit itu anak-anak masih boleh kita perbolehkan untuk menjenguk ya orang tuanya. Tapi hal-hal yang sepele-sepele, masalah-masalah ini jangan sampai anak-anak ikut mikir gitu. Biarlah mereka konsentrasi dengan amanah-amanah yang ada di pondok. Yang berikutnya, hindari maksiat dan harta yang haram ya. Jadi kita memondokkan anak agar anak kita itu tadi ya, pasti ada cita-cita agar anak semakin baik, tadi tertata waktunya dengan ibadah-ibadah. Nah, orang tuanya juga sinkron harusnya ya, juga menghindari maksiat ya. Jangan menuntut anaknya baik sementara kita sendiri jauh dari itu. Kemudian harta yang haram, biar berkah ya, biar berkah dari ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita, jangan sampai ada harta yang haram yang kemudian dikonsumsi oleh anak-anak kita. Dari berbagai macam ini ya kasus ya, anak-anak yang bermasalah itu ternyata karena ini ya, karena poin ketujuh ini, anaknya melanggar terus ternyata setelah ditelusuri ternyata orang tuanya juga eh, belum memperbaiki diri. Nah, anaknya sering begini, ternyata anak-anak itu ada yang dikonsumsi dari harta yang haram. Ya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terjaga dari ini semua agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik, bisa menyelesaikan studi sebagaimana yang sudah ditetapkan ya. Selalu iringi mereka dengan doa. Anak-anak kita pada dasarnya adalah perhiasan ya bagi kita. Di surat Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak kalian itu adalah perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan pasti ini kita syukuri kita memiliki perhiasan ini kan sebuah karunia ya, sebuah harta gitu untuk kita. Nah, kenikmatan ini selayaknya kita syukuri dengan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi juga ingat bahwa di ayat lain Allah berfirman, Inna innamal amwalu
wal auladikum fitnah. Kurang lebihnya seperti itu ya, saya kurang hafal ayatnya. Sungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Ujian bagi kita. Maka kita berusaha di antara dua bahwa harta dan anak ini adalah hiasan bagi kita, sebuah karunia yang besar bagi kita, tapi juga bisa jadi menjadi fitnah bagi kita. Maka kita di sini harus bisa bagaimana sih karepnya Allah untuk anak-anak kita. Karena anak-anak ini juga ladang pahala bagi kita semua, ayah bunda semua. Ya, dari sejak di ayah bunda ketika belum menikah ya. Ketika menikah pasti menginginkan hadirnya anak. Ketika sudah menjadi anak ya sudah ada anak kita ya, betapa bahagianya lahir bayi, kita sayang sedemikian rupa ya, kita mulai sekolahkan dari PAUD misalnya ya, TK dan sebagainya. Kemudian di usia remajanya harus kita berpisah sementara ya. Mereka ini akan menjadi ladang pahala dan investasi akhirat untuk kita. Sampai nanti kita mati pun, ya, insya Allah anak-anak yang baik ini akan menjadi pahala untuk kita. Kalau di awal mereka masih anak-anak ya, ketika mereka beramal solih, ya, itu mereka ketika belum balik ya, pahalanya juga mengalir untuk kita, ya, Masya Allah. Anak-anak kita yang belum balik ketika mereka beramal solih, pahalanya untuk kita, untuk orang yang mendidiknya. Ketika sudah balik, ya, ketika sudah balik, kemudian misalnya kita pesantren dan kita tidak tidak 100% ikut mendidik mereka, tapi karena pendidikannya dipasrahkan ke pesantren, tapi kita orang tua yang ikut berikhtiar membiayai anak-anak kita, ya, itu juga akan ada pahalanya, ya, bahwa apa yang kita keluarkan untuk perjuangan anak-anak kita itu tidak akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi ladang pahala untuk kita. Ada sebuah kisah, ini kisahnya di Damaskus ya, di Syria. Seorang penggali kubur yang profesinya penggali kubur ya, pada suatu ketika ada jenazah yang dikuburkan. Jenazah yang dikuburkan yang otomatis dia ikut ikut menerima jenazah itu, ikut menguburkan ya, ikut memasukkan ke liang lahat ya. Nah, ada ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, si penggali kubur ini melihat bahwa kuburan itu seakan-akan menjadi taman yang indah. Lalu dia melihat dalam ininya ya, dalam ilhamnya, dalam bayangannya, dia merasa itu ada di alam nyatanya gitu. Ada dua orang berkuda yang kemudian mengambil jenazah itu untuk dibawa. Lalu karena kagetnya itu pingsan ya, pingsan. Nah, setelah itu di beberapa waktu berikutnya ada kejadian lagi yang seperti itu. Jadi dimakamkan, dia melihat ada taman yang indah ketika menaruh jenazah itu di liang lahat ya, ada taman yang indah, ada dua orang pengendara kuda yang membawa jenazah itu dengan penuh penghormatan. Lalu yang kedua ini dia nggak sampai pingsan ya, karena kok mirip seperti itu. Nah, ketika dia keluar dari liang lahat setelah ini ya, setelah menguburkan itu, dilihat ada satu orang wanita yang mengiring, ya, mengiring ikut mengiring jenazah itu. Ini di jenazah pertama datang, ya. Di jenazah yang kedua kok juga datang, lalu ditanyakan, ibu ini siapa? Katanya, aku adalah ibu dari anak-anak yang beberapa waktu lalu dikuburkan dan yang ini. Lalu diceritakan saya melihat seperti ini, seperti ini. Ada apa kiranya ibu ini kok anaknya kok spesial gitu. Selama ini saya menguburkan jenazah tidak pernah ada yang seperti ini. Kata ibu itu bahwa anak yang pertama itu adalah anak saya yang kecil, ya, yang dia hidup di pesantren. Dia intinya menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu untuk menimba ilmu agama, ya, yang kemudian Allah panggil. Yang kedua ini adalah kakaknya yang terakhir dikuburkan itu, dia adalah kakaknya yang dia hanya seorang tukang, tapi dia membiayai eh,
segala kebutuhan adiknya untuk belajar. Dan keduanya harus Allah panggil ya. Ibu ini begitu ikhlas ya, Masya Allah. Nah dari situlah si penggali kubur ini kemudian mendapatkan hidayah untuk kemudian dia mencari ilmu. Di beliau ini namanya Abdurrahman Al-Hafar. Abdurrahman Al-Hafar, yang Hafar itu artinya penggali kubur. Beliau setelah itu di usia yang 50 tahunan ya, beliau belajar ilmu agama dan menjadi ulama besar di Syria sana. Ya, namanya Abdurrahman Al-Hafar. Al-Hafarnya itu untuk mengingat kejadian bahwa beliau sebelumnya adalah penggali kubur. Intinya ayah bunda sekalian, bahwa apa yang kita infakkan, kita sedekahkan ya di jalan Allah ini tidak akan hilang. Justru akan membawa kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita, membawa pahala untuk kita ya. Apalagi nanti anak kita sukses ya, tidak hanya di dunia tapi menuju akhiratnya nanti menjadi anak yang solih, ketika kita meninggal itu juga menjadi amal yang tiada putus pahalanya ya. Di antaranya adalah tiga ya, tiga amal manusia itu akan putus pahalanya kecuali tiga ya. Yang pertama adalah sodakoh jariah, ya, sodakoh jariah. Jenengan kalau ada kelebihan harta, monggo ikut sama-sama memikirkan bagaimana pondok ini menjadi semakin besar. Kita sedang pembebasan lahan ya, pembebasan lahan yang nantinya setelah dibebaskan pasti kita akan bangun tempat yang lebih representatif dan lebih bagus lagi untuk anak-anak kita ya. Mungkin bisa bersodakoh jariah di sana. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat ini juga menjadi amal yang tidak terputus pahalanya. Ketika orang lain mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, ya, maka orang itu mendapat pahala. Orang yang mengajarkan pun juga akan mendapat pahala. Dan yang ketiga adalah anak solih yang mendoakan orang tuanya. Ya, ketika kita meninggal, tapi kita meninggalkan generasi terbaik, anak-anak yang solih, yang mereka selalu mendoakan orang tuanya, maka doa ini tidak terputus ya, akan Allah kabulkan dan menjadi pahala tersendiri untuk orang tuanya. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita harus mengeluarkan ya jerbasuki mawa beonya tadi ya untuk anak-anak kita, yakin bahwa apa yang kita korbankan di jalan Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Insya Allah begitu saja ya Bunda sekalian, mudah-mudahan sedikit tadi bisa mengingatkan kita semua, terutama saya pribadi ya, kita di sini saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk menjadikan apa yang menjadi hajat kita semuanya, yang menjadi azam kita semuanya, niatan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keridhaan, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang nantinya menjadi generasi penerus perjuangan, generasi penerus penegak risalah Islam di muka bumi ini, menjadi investasi terbaik untuk kita semuanya. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah, kalau ada yang kurang, ada kesalahan kata, kesalahan sikap itu karena kekurangan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan jenengan semua juga memberikan maaf seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pembekalannya Ustazah ini. Akhirnya untuk acara yang terakhir ya, penutup. Mari kita, oh ya sebelumnya, nanti kalau ada hal-hal yang masih ragu, atau maksudnya hal-hal apa yang perlu dipersiapkan anak Anda untuk berangkat ke asrama, mungkin perlu penjelasan bisa japri ke saya atau Sedamnya atau Ustazah Nining. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis sama-sama. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah wa atubu ilaik.